Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Patricia dengan NIM 2011280005 dari kelas 3A Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama, kita akan membahas rata hitung atau arithmetic mean, yang merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Pada gambar terdapat rata-rata populasi dengan lambang yang disebut dengan X bar, dan rata-rata sampel itu lambangnya disebut mu, dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N dan mu sama dengan sigma X per N. Pada mean terdapat data acak dan data yang dikelompokkan. Yang pertama itu, kalau data yang ada sedikit maka tidak perlu dikelompokkan. Yang selanjutnya, jika jumlah data banyak maka dikelompokkan disusun dalam distribusi frekuensi. Data acak seperti 5,40, 1,10, 0,42, 0,73, 0,48, dan 1,10. Data yang dikelompokkan adalah data dalam distribusi frekuensi. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah mean. Yang pertama, hitunglah mean dari data acak 5,40, 1,10, 0,42, 0,73, 0,48, 1,10. Selanjutnya, hitunglah mean dari data acak apabila salah satu nilai paling akhir diganti dengan nilai data outlier apa yang berbeda. 5,40, 1,10, 0,42, 0,73, 0,48. Yang terakhir itu 41,10. Selanjutnya, perhitungan data acak pertama mean, di mana sigma X sama dengan 5,40 ditambah 1,10 ditambah 0,42 ditambah 0,73 ditambah 0,48 ditambah 1,10 menghasilkan 9,23. Selanjutnya yaitu X bar sama dengan 9,23 per 6 sama dengan 1,538. Sehingga meannya yaitu 1,538. Dan selanjutnya, apabila diganti dengan satu data outlier, sigma X sama dengan 5,40 ditambah 1,10 ditambah 0,42 ditambah 0,73 ditambah 0,48 ditambah 41,10 menghasilkan 49,23. Jadi X bar sama dengan 49,23 per 6 sama dengan 8,205. Jadi meannya sama dengan 8,205. Jadi perbedaan kedua data sangat jauh sehingga nilai data outliers sangat mempengaruhi nilai rata-rata tersebut. Menghitung mean data berkelompok. Perhatikan soal ini. Sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Dari tabel itu terdapat tinggi badan dan frekuensi. Frekuensi itu lambangnya Fi. Dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Menghitung data kelompok dengan menggunakan titik tengah. Yang pertama, X bar itu rata-rata hitung data per kelompok, Fi sama dengan frekuensi data kelas ke I, dan Xi nilai tengah kelas ke 1. Dengan rumus sigma Fi Xi per sigma Fi, di mana kita disuruh untuk mencari titik tengah Xi dan Fb kali Xi. Dari tabel diperoleh sigma Fi sama dengan 21 dan sigma Fi kali Xi sama dengan 2456. Jadi X bar sama dengan 2456 per 21 sama dengan 164,67. Jadi nilai rata-ratanya berjumlah 164,67. Menghitung mean dengan menggunakan simpangan rata sementara, di mana DI sama dengan X
X bar S kurang XI. Keterangan X bar sama dengan rata-rata hitung data berkelompok, X bar S sama dengan rata-rata sementara, FI sama dengan frekuensi data kelas KI, XI sama dengan nilai tengah kelas KI, CI kode kelas KI, dan V sama dengan panjang interval, di mana rumusnya X bar sama dengan X bar S plus sigma FI/DI per sigma FI. Sebelum menghitung rata-rata data berkelompok menggunakan simpangan rata-rata sementara, kita terlebih dahulu menetapkan rata-rata sementaranya. Selanjutnya, misalkan rata-rata sementara yang kita tetapkan adalah 160, selanjutnya kita bisa membuat tabel perhitungan. Dari tabel di atas diperoleh X bar S sama dengan 160, sigma FI sama dengan 21 dan sigma FI dikali DI sama dengan 98. Hasil rata-rata hitung menggunakan simpangan rata-rata adalah X bar sama dengan 160 plus 98 per 21 sama dengan 160 plus 4,67 menghasilkan 164,67. Selanjutnya kita akan membahas mengenai median atau nilai tengah, di mana nilai yang letaknya di tengah atau rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah kalau datanya genap. Setelah data tersebut diurutkan sesuai dengan besar kecilnya, jika data ganjil 6, 7, 10, 11, 14, jadi jumlahnya sama dengan 5. Cara mencari mediannya yaitu dengan rumus N plus 1 per 2 sama dengan 5 plus 1, di mana 5 itu adalah jumlah, jadi 5 plus 1 per 2 menghasilkan 3. Bilangan pada posisi ketiga itu adalah 10, jadi mediannya sama dengan 10. Selanjutnya jika data genap 4, 6, 9, 10, 11, 18, jumlahnya sama dengan 6, median sama dengan N plus 1 per 2 sama dengan 6 plus 1 per 2 menghasilkan 3,5. Median merupakan rata-rata dari bilangan ketiga dan keempat. Median sama dengan 9 plus 10 per 2 menghasilkan 9,5. Median data berkelompok, di mana lambang-lambangnya ME sama dengan median, XI batas bawah median, N itu jumlah data, FKI frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI frekuensi data pada kelas median, P sama dengan panjang interval kelas, di mana rumusnya median sama dengan XI plus N per 2 dikurang FKI per FI kali V. Data tabel. Sebelum menggunakan rumus, terlebih dahulu dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif data. Bisa kita lihat dari tabel berikut ini, di mana kita harus mencari frekuensi kumulatif atau FK dengan rumus median sama dengan XI plus N per 2 sama dikurang FKI per FI dikali V. Jadi jumlah data adalah 26, sehingga mediannya terletak di antara data ke-13 dan 14, di mana data ke-13 dan 14 ini berada pada kelas interval keempat, yaitu 61 sampai 65. Kelas interval keempat ini kita sebut kelas median. Berikutnya, melalui informasi kelas median bisa kita peroleh batas bawah kelas median sama dengan 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9 dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui juga bahwa panjang kelas sama dengan 5. Masukkan dalam rumus median dan hitung. Median secara matematis bisa diringkas sebagai berikut. XI sama dengan 60,5, N sama dengan 26, FKI sama dengan 9, FI sama dengan 5, P sama dengan 5. Apabila dimasukkan ke dalam rumus, yaitu median sama dengan 60,5 plus 26 per 2 dikurang 9 per 5 kali 5 sama dengan 60,5 plus 4 menghasilkan 64,5. Yang terakhir kita akan membahas modus atau mode, yang merupakan nilai atau sifat yang banyak terjadi. Data kuantitatif sama dengan nilai yang paling banyak terjadi, dan data kualitatif sama dengan sifat yang paling banyak terjadi.
Berikutnya nilai modus data berkelompok. MO sama dengan modus, B itu batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, V sama dengan panjang kelas interval, B1 sama dengan frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 sama dengan frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi sebuah universitas, di mana bisa kita lihat dari tabel nilai statistik dan frekuensinya. Di sini rumus modus itu modus sama dengan B plus B1 per B1 tambah B2 dikali V. Dari tabel di atas kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada kelas interval keempat 66 sampai 70 karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 27. Sebelum menghitung menggunakan rumus modus data berkelompok, terlebih dahulu kita harus mengetahui batas bawah kelas adalah 65,5. Frekuensi kelas sebelumnya 14, frekuensi kelas sesudahnya 21. Panjang kelas interval sama dengan 5. Dengan begitu bisa kita menghitung modus nilai statistik mahasiswa sebagai berikut. Modus sama dengan B plus B1 per B1 plus B2 dikali P. Jadi nilai modusnya adalah bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu modus sama dengan 65,5 plus 27 kurang 14 per 27 kurang 14 ditambah 27 kurang 21 dikali 5 sama dengan 65,5 plus 3,42 menghasilkan 68,92. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.